saya mendatangi Vicky Prasetyo itu kan memang tujuan utama adalah itu membawa anaknya Vicky Prasetyo, katanya ingin ketemu dedinya. Karena kan setiap ulang tahun, udah 5 tahun ini, setiap ulang tahun dedinya tuh nggak pernah kasih ucapan, terus nggak pernah kasih kado. Sempet ngomong nih yang ulang tahun ini, nah, udah disampaikan ke Vicky, dia pengen kado. Kadonya apa sih? Dia bingung. Terserah apa aja, mau boneka, mau apa, yang penting kan anak nih dapat perhatian, kan begitu. Jadi makanya kemarin itu saya membawa anak saya tujuannya untuk ketemu dedinya. Seperti biasa kan, biasanya tempat saya itu kan sama tempat kerja Vicky hanya tinggal nyebrang nih. Ya anak saya ya ke sana, si Paris ya anaknya Vicky ke sana. Gitu kan, dan itu digendong, difoto-foto sama dia. Nah, kemarin saya itu tidak ada itikat melabrak, tidak ada itikat mengejar, tidak ada itikat mencegat ya. Saya hanya berkunjung saja, silaturahmi gitu kan, mendatangi di tempat kerjanya. Karena pas saat saya mendatangi tempat kerjanya juga saya disuruh sama keamanan di situ untuk menunggu di kantin lah. Di kantin dekat studio dia bekerja begitu. Jadi ya saya ikutin semua aturan di sana begitu. Begitu Vicky itu keluar terakhir ya, dia selesai dari pekerjaannya, saya melihat Vicky gitu kan. Ya udah saya sama-sama nemuin. Nah, sebelum Vicky itu bertemu saya, ternyata dia itu sudah, saya lihat juga dia sudah berpapasan dengan anaknya. Sampai anaknya itu udah ancang-ancang pengen digendong lah, kan memang udah kebiasaan itu, rutinitas. Dia selalu kalau ketemu dedinya digendong. Ternyata ini kok tidak gitu. Jadi itu anaknya juga agak sedikit mukanya malu gitu ya. Karena anaknya pemalu gitu kan. Jadi langsung Vicky masuk ke dalam mobil. Akhirnya saya temui Vicky gitu kan, kok udah lihat anaknya kok malah tidak menggendong, tidak berhenti. Seharusnya kan dia lihat anaknya seorang diri. Saat itu kan saya agak ke belakang ya, karena saya melangkahnya agak lambat begitu, pelan-pelan melangkah, jadi agak telat, lebih duluan anak saya yang nyampe ke Vicky. Seharusnya kan, oh ini kok anak kok sendiri gitu kan, harusnya kan di tengah parkiran loh ya kan. Kok maminya mana nih, harusnya kan begitu mas ya kan. Ternyata enggak, ketemu papasan langsung dia seperti terburu-buru masuk ke dalam mobil. Udah saya kaget loh, ada apa ini gitu kan, padahal saya baik-baik gitu kan, biasa-biasa saja ketemu dia. Nah habis itu saya ketok-ketok kaca mobilnya dia, karena mobil belum jalan ya. Saya ketok-ketok, makanya dibuka sama dia, sama Vicky itu dibuka ya kan. Sudah dibuka, lalu Vicky nanya ada apa. Ya udah Vick, turun Vick, kita ngobrol gitu kan. Kalau ngobrol di mobil kan nggak mungkin ya kan, nggak sopan juga, nggak etis. Apalagi saya seorang perempuan harus ngobrol berdiri begitu berjam-jam, ya nggak etis lah ya kan. Ya Vicky memperlakukan perempuan kan harus pakai etika dan sopan santun. Kalau di saat perempuan itu sudah ketok-ketok dan meminta untuk Vicky kita ngobrol, seharusnya dia itu welcome ya, seharusnya responnya baik, bukan respon yang seperti ketakutan, keheranan atau kepanikan. Itu sih yang saya lihat. Singkat cerita, Vicky kemudian ada apa sih? Kok nanya ada apa? Aku bilangnya makanya turun gitu kan, biar saya enak kalau ngobrol gitu kan sambil duduk gitu kan. Langsung nggak usah kayak gitulah, pokoknya kayak nggak mau ya, ditutuplah kaca mobil, akhirnya ngasih kode ke sopirnya untuk segera jalan. Tapi sebelum jalan, akhirnya saya buka pintunya gitu kan. Saya buka pintu mobil yang Vicky duduki, saya coba untuk Vick turunlah gitu kan, turun gitu kan. Nah di situ anaknya jarak 2 meter di samping saya, menyaksikan bagaimana Vicky mendorong saya. Ya, mendorong saya untuk menjauh dari mobil, kemudian pernyataan dia menutup mobil, kemudian pergi. Nah itu kan pernyataan. Cuma saya bertahan di situ karena saya nggak mau, tolong hargai waktu saya. Memang Vicky Prasetyo aja yang punya kesibukan, saya lebih sibuk dari dia. Begitu, jadi saya sudah menyempatkan waktu nih, saya tidak mau sia-sia. Apalagi seorang anak yang sudah berbulan-bulan nggak ketemu. Apalagi waktu itu dedinya sempet di dalam rutan ya, udah lama banget tuh jadi nggak ketemu sama dedinya, jadi pengen ketemu dedinya. Sebenarnya sih kalau soal saya dicuekin tuh nggak masalah, kan memang saya sama Vicky Prasetyo sudah tidak ada apa-apa. Anak ini loh, kenapa sih kok anak jadi ikut terbawa-bawa gitu kan? Jangan dicuekin juga anaknya, nyuekin saya nggak masalah gitu, karena mungkin ada sesuatu hal yang Vicky sembunyikan terhadap saya, makanya dia agak sedikit panik gitu ya. Singkat cerita, saya didorong, kemudian tim kuasa hukum saya yang melihat, menyaksikan, mengingatkan Vicky Prasetyo untuk jangan kasar sama perempuan, jangan kasar, tolong, itu klien saya, gitu, jangan sampai ada apa-apa dengan klien saya, gitu. Jadi di situ Vicky tetap nggak peduli, gitu kan, makanya saya sedikit agak
suara saya tinggikan karena saya pikir apa jangan-jangan nggak dengar ya telinganya gitu kan. Saya sedikit meninggi kata-katanya, turun gitu kan. Ternyata nggak mau juga. Akhirnya saya ditegur oleh keamanan di situ untuk ya udah salah satu ngalah. Maksudnya Vicky biar minggir dulu mobil, tutup pintu biar yang lain dia mau jalan lewat nih gitu kan. Ternyata Vicky pas saya mundur, pintunya ditutup oleh Vicky, ternyata Vicky sesuai dengan feeling saya, pasti dia akan pergi meninggalkan saya. Tanpa ada kata sepatah kata pun, misal basa-basi lah ya, misal, udah Vi, lain waktu ya. Atau itu nggak diucapkan loh. Terus atau Vi, maaf lagi sibuk, lagi mau ada syuting lagi, itu kan enak. Ada basa-basi, artinya di situ bahwa itu sebenarnya Vicky punya tiket baik, tapi sibuk kan begitu. Tapi ini kan nggak, tidak ada kata-kata, dorong-dorong saya, terus saya meminta berkali-kali, saya ucapkan berkali-kali untuk turun pun nggak mau, tiba-tiba ditutup pintu terus pergi. Nah itu kan masyarakat bisa menilai sendiri. Kenapa Vicky seperti itu? Kan begitu. Kalau untuk masalah piutang itu memang benar adanya. Cuma kan tujuan utama saya anak dulu, kekeluargaan dulu. Biar suasana mencair nih, biar Vicky juga nggak kaku-kaku amat, biar Vicky juga nggak panik-panik amat. Jadi ya saya anaknya dulu nih, pertemuan keluarga dulu sebenarnya. Kalau udah pertemuan keluarga dan begitu Vicky ada waktu senggang, saya akan perpanjang obrolan mengarah ke sana sebenarnya Mas. Penagihan gitu kan ya, jadi ya karena itu tidak terrealisasi, Vicky tidak memberikan waktu untuk saya, ya itu tidak tersampaikan penagihan itu, hanya perlakuan yang tidak menyenangkan oleh Vicky gitu aja. Ini pertama kalinya kah bertemu langsung membawa anak dan ada niat untuk menagih, ini pertama kali ke Vicky atau sudah berkali-kali tidak ada respon? Kalau untuk satu paket nih, saya anak terus mendatangi di tempat kerjanya dia di lokasi yang kemarin itu pertama kali. Karena saya memang tidak pernah datang ke lokasi itu. Tapi kalau Vicky untuk ketemu anaknya itu udah inten ya, gitu. Jadi udah sering ketemu karena saat itu tempat kerja Vicky kan tinggal nyebrang dengan tempat tinggal anak saya. Jadi tinggal dia nyebrang datang ketemu Dedi. Si security pun sudah hafal, sudah tahu. Jadi mau ketemu Dedi, ya masuklah ke studio gitu kan. Digendong foto-foto seperti biasa, terus dikasih uang jajan, gitu kan. Seperti itulah. Jadi kalau untuk anak sih sering ketemu lah. Kalau saya yang enggak lah. Kalau sering ketemu nanti ada yang cemburu. Enggak lah. Kalau untuk sampai kapan batas waktu sudah expired, sudah lewat 9 bulan lebih karena bulan Februari tahun 2020 sudah jatuh tempo. Saya pikir karena memang itu cicilan ya, sesuai dengan kemauan Vicky loh. Itu cicilan dan nominalnya juga itu tidak boleh disebutkan. Sesuai permintaan Vicky juga. Sebenarnya MOU ini tidak boleh diperlihatkan ke media, ya kan? Jadi ini privasi, jaga privasi saya, ya sudah. Oke, saya semua, jadi semua permintaan Vicky atas masalah ini saya ikutin semua. Kalau udah diikutin terus tidak dipenuhi, itu namanya apa Mas? Melunjak, kurang ajar, atau songong, atau memang cari perkara, atau pansos, saya tidak tahu. Hanya Vicky yang tahu, atau memang nggak punya duit, gitu. Karena memang Vicky tidak pernah berani untuk menemui saya pribadi. WA-nya tahu kok. Dan setiap saya ingetin loh, jadi gini, sebelum jatuh tempo saya sering ingetin. Sebulan sebelumnya diingetin. 3 minggu sebelumnya begitu terus, sampai seminggu sebelumnya diingetin, sampai hari H diingetin. Aku nggak bosan-bosan gitu untuk ngingetin, gitu kan. Karena saya pikir apa yang nanti akan Vicky bayarkan, itu juga akan untuk masa depan anaknya. Yaitu yang bernama Paris. Untuk biaya sekolahnya pastinya, beli susunya, biaya sekolahnya, makannya, pokoknya semua kan. Selama ini yang menafkahi anak itu saya terus. Vicky nggak pernah menafkahi. Jadi tidak ada nafkah, tidak ada tanggung jawaban? Tidak ada boro-boro tanggung jawab, boro-boro nafkah. Piutangnya aja nggak selesai. Apalagi yang sifatnya anak gitu. Pasti dia nganggap sepele, nganggap gampang begitu. Masalah piutang sendiri bagaimana nih? Kalau masalah piutangnya Vicky Prasetyo itu, saya berharap Vicky segera menyelesaikan. Jangan berbelit-belit. Kalau nggak punya uang, tinggal bilang nggak punya uang. Kalau minta waktu tempo, bikin MOU baru lagi, perpanjang tempo waktunya, ya. Kalau ada alasan lagi, misalnya tahun depan, ya buatlah MOU. Jadi jangan seperti menghilang. Walaupun memang ada komunikasi antara Vicky Prasetyo dengan tim kuasa hukum saya, tapi komunikasinya kan hanya sebatas basa-basi saja, tidak diseriusin. Nah, kalau memang mau diseriusin, tidak ada permasalahan yang tidak ada penyelesaian begitu. Jadi memang
Singkat cerita, Vicky itu memang tidak ada itikat untuk membayar saat ini karena mungkin lagi bokek, nggak punya duit gitu. Tapi ya seharusnya kenapa tidak dibicarakan? Kita kan pengen kekeluargaan, pengen tahu apa sih masalahnya. Ya kalau Vicky nggak ngomong, gimana kami mengetahui permasalahan dia? Gitu. Makanya kalau Vicky membuat statement saya ini melabrak atau mencegat atau apapun bahasa dia, tolong buktikan cegatannya di mana. Ya, orang belum jalan ke mobil kok, gimana mencegat? Ya gimana? Orang Vicky juga menjanjikan, yaudah nanti kita ketemu ya. Nah, kan ada sempat ucapan seperti itu. Kita ketemu nanti, aku atur waktu. Lah kok nggak diatur-atur itu waktunya? Kan begitu. Lupa atau sengaja dilupakan gitu. Betul, bayarannya pokoknya bulanan sekian, tahu-tahu ntar lunas, nggak berasa lunas kayak gitu aja sih. Jadi ya memang itu sesuai permintaan kok, permintaan fee dari sana lah. Permintaan dari Vicky dan keluarganya mungkin sesuai kemampuannya seperti itu, semua saya ikutin, saya nggak memberatkan, saya nggak pernah memaksa. Yang penting apa yang sudah dijanjikan untuk dibayar ya dibayar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.